Bocah dianiaya belasan orang termasuk ketua RT usai dituding curi celana dalam. KM remaja 12 tahun di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro yang jadi korban penganiayaan brutal lantaran dituduh mencuri celana dalam warga kembali dimintai keterangan. Didampingi 6 pengacara, korban bersama orang tua tiba di Mapolres Boyolali, sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bersama tim hukum, korban kemudian membuat laporan polisi di SPKT. Setelah itu, KM dan Mulyadi ayahnya menuju gedung Satreskrim untuk dimintai keterangan oleh penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Kita harap semoga segera ditetapkan untuk tersangka, kata pengacara korban, Tania Rahma. Dia mengaku pemeriksaan ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh penyidik, mulai dari kronologi penganiayaan, kemudian siapa saja yang melakukan penganiayaan hingga barang apa yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Jadi memang hampir lengkap, semuanya sudah disampaikan. Kita tinggal tunggu prosesnya, semoga segera ada hasilnya, ujarnya. Dia menyebut ada 15 orang yang diduga melakukan penganiayaan pada KM. Ada yang menggunakan tangan kosong dan ada yang pakai alat. Alatnya ada macam-macam, nanti biar hasilnya supaya lancar dulu. Ini ada penetapan tersangka, imbuhnya. Sementara itu, Mulyadi ayah korban mengaku hanya bisa menyaksikan anaknya dihajar hingga babak belur. Terus saya dipukul, terus diancam mau dibunuh sama anak saya, tambahnya. Pelaku penganiayaan terhadap KM, bocah 12 tahun di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diduga berjumlah 15 orang. Dari 15 orang itu termasuk di dalamnya ketua RT dan istrinya. KM sebelumnya menjadi korban penganiayaan brutal lantaran dituduh mencuri celana dalam warga. Didampingi 6 pengacara, KM bersama orang tua sudah diperiksa di Mapolres Boyolali Selasa 10 Desember 2024 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bersama tim hukum, korban kemudian membuat laporan polisi di SPKT. Setelah itu KM dan Mulyadi, ayahnya, menuju gedung Satreskrim untuk dimintai keterangan oleh penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Pemeriksaan terhadap KM berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh penyidik, mulai dari kronologi penganiayaan, kemudian siapa saja yang melakukan penganiayaan, hingga barang apa yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. KM mengaku terdapat 15 orang yang diduga melakukan penganiayaan. Ada yang menggunakan tangan kosong dan ada yang memakai alat. KM sebelumnya mendapat penganiayaan keji dari warga lantaran dicurigai mencuri celana dalam tetangga. Bukan hanya warga yang melakukan penganiayaan terhadap bocah 12 tahun tersebut, bahkan ketua lingkungan, yakni ketua RT dan istrinya, juga ikut menganiaya bocah malang tersebut. Peristiwa penganiayaan terhadap KM itu terjadi di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah. Peristiwa penganiayaan itu terbilang keji. Tak hanya dipukuli oleh warga, jari kuku KM juga dicabuti pakai tang. Akibat penganiayaan tersebut, bocah itu sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Ironisnya, aksi main hakim sendiri itu justru dimulai oleh ketua RT dan istrinya. Barulah setelah itu belasan warga ikut melakukan aksi main hakim terhadap bocah tersebut. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi menetapkan ketua RT dan 7 warga di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah jadi tersangka penyiksaan bocah berusia 12 tahun yang dituduh mencuri celana dalam. Adapun warga yang turut jadi tersangka termasuk guru dan juga tokoh masyarakat. Mereka adalah AG, SH, FM, MF, WT, MDR, TP, dan RM. Kasat Reskrim Polres Boyolali itu Joko Purwadi dalam keterangan pada Kamis 12 Desember mengatakan para tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari. Mereka memiliki peran yang berbeda dalam kasus penganiayaan ini, seperti memukul hingga menendang. Para tersangka disangkakan pasal berlapis, yakni tentang pelindungan anak dan pengeroyokan yang ancaman hukumannya mencapai 7 tahun. Dalam kesempatan yang sama, Joko juga mengklarifikasi berita yang sebelumnya beredar yang menyebut kuku korban dicabut. Menurut Joko, dari hasil pemeriksaan, tak ada pencabutan kuku kaki korban, namun dijepit menggunakan tang. Belum diketahui seberapa kuat jepitan tang yang dilakukan pelaku kala itu, namun yang pasti, jari korban kala itu terluka. Meski mengalami luka dari kepala hingga kaki, kondisi korban kini mulai membaik.
Korban pun sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Selanjutnya, kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Boyolali untuk memberikan pendampingan pada korban. Jadi, setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sejak kemarin kami sudah mengamankan 8 orang terduga pelaku, dan tadi malam sudah kita laksanakan pemeriksaan, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka, dan mulai hari ini sudah kami lakukan penahanan sejak tanggal 12 Desember sampai nanti tanggal 31 Desember atau selama 20 hari ke depan. Ya. Untuk kondisi korban sudah mendapatkan perawatan kesehatan dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sudah ada pendampingan dari pengacara, ya, dari Mbak Erlinda dari Kantor Bantuan Hukum Amanah. Ya. Jadi kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan baik secara psikologi. Nanti pasca kejadian juga akan kita lakukan pendampingan untuk pemberdayaan secara ekonomi maupun fasilitas kesehatan. 8 orang itu perannya apa saja? Jadi ke-8 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka itu perannya semuanya berdasarkan fakta, keterangan saksi dan keterangan tersangka sendiri, semuanya melakukan kekerasan terhadap korban, baik dengan melakukan pemukulan atau melakukan penendangan atau melakukan kekerasan dengan menggunakan kaki. Ya. Perlu kami konfirmasi juga terkait dengan pemberitaannya selama ini bahwa kaki atau kuku kaki korban itu dicabut dari fakta yang ada, dari keterangan saksi atau kondisi korban saat ini maupun hasil VAR, tidak ada pencabutan kuku kaki. Ya. Memang ada kekerasan dalam kuku kaki tersebut, tapi hanya dijepit tang, tidak sampai dicabut. Jadi kaki jari-jarinya itu dijepit pakai tang.